Baik saudara, hari ini kita masuk dalam seminar pengakuan iman rasuli kita yang ke-5. Kali ini kita berbicara tentang gereja yang kudus dan am. Bagaimana memahami hakikat gereja di dalam pengakuan iman rasuli? Ya, kita mengatakan di dalam pengakuan iman kita akan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan gereja? Penting untuk kita menelusurinya supaya kita tidak hanya asal bicara, asal bunyi, tetapi tidak mengerti maknanya. Sehingga seringkali sebetulnya orang banyak bicara gereja, tapi bukan gereja yang didiskusikan. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama. Di dalam Alkitab tidak akan saudara pernah ketemukan kata gereja. Sehingga ada orang bilang gak ada kata gereja di dalam Alkitab, lalu pakai kata jemaat misalnya ya. Ada gereja tidak pakai nama gereja, jadi pakai nama jemaat. Lalu ada juga yang gak pakai nama jemaat, pakai nama persekutuan. Kadang-kadang jadi geli juga ya, karena maknanya yaitu. Ini kan kita tinggal konten bahasa saja yang kita mau pahami. Lalu seperti apa kan? Di dalam Alkitab itu ditemukan kahal sebagai kata yang berasal dari kal atau Ibrani, memanggil, calling. Call ya. Itu sebetulnya menjadi satu bagian bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Yang kedua, edah atau berasal dari kata yadah, memilih atau menunjuk atau bertemu bersama. Di tempat yang ditunjuk kita ketemu di sini. Ini tempatnya. Begitu juga Abraham membuat satu tempat pemujaan dia, keyakinan dia. Ya, bagaimana juga Yakub. Nah, waktu mereka membuat, mereka bersujud dan ibadah di situ. Itulah ibarat gereja yang mulai muncul dalam progresnya. Satu orang, dua orang, satu keluarga, lalu terus nanti menjadi kumpulan jemaat. Ya, jadi kalau kita bilang Adam Hawa ada gerejanya enggak? Ya persekutuan mereka bersama itu. Dua orang menjadi satu itu konsep gereja sudah ada di situ. Mereka dipanggil untuk itu. Tetapi secara struktur, ya jelas belum ada tuh. Ya, nanti itu progresnya, perkembangan pertumbuhannya. Nah, jadi di dalam PL yang dipakai kata kahal maupun edah, dua-duanya menunjukkan memanggil atau berkumpul tempat di mana kita ada. Ya. Nah, kemudian berikut saudara, kita akan melihat di dalam pemakaian kata kahal dan edah itu bisa dipakai sendiri atau bersamaan. Seperti kahal edah, kumpulan jemaah. Jadi yang satu menunjuk yang berkumpul orangnya, yang satu menunjuk tempat berkumpulnya di mana. Gereja dan gedung gereja. Maka kalau kita bicara gereja, kita lagi diskusi apa sebetulnya ini, gedungnya atau gerejanya? Kan gitu ya. Lalu apa yang lagi kita mau bicarakan? Nah, kita mesti betul-betul memperhatikan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam bagian itu menjadi bagian yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Ya, sendiri-sendiri ya kahal banyak sekali dipakai misalnya dalam kitab Tawarik, Esra, Nehemia ya. Sementara edah itulah di kitab Keluaran, Imamat, Yosua. Itu pertama kali orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Lalu dalam pertumbuhan perkembangan sesudah ada di tanah perjanjian, bagaimana mereka beribadah satu dengan yang lainnya. Kata itu terus berkembang ya. Daripada edah pemakaian kahal, lalu yang tadi lagi dipakai dan digabung bersama-sama. Ya, bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita menyatu di dalam kumpulan itu sebagai orang yang menjawab panggilan. Jadi kalau saudara datang ke gereja harus ingat saudara sedang menjawab panggilan Tuhan. Saudara datang kemari bukan karena mau dengar Bikman Sirait, salah. Saudara datang kemari bukan karena mau ibadah ketemu yang lain karena saudara pengurus, salah. Kalau itu kewajibanmu ya kacau balau kita semua. Kita datang menjawab panggilan Tuhan. Kumpulannya di sini. Tempat yang ditunjuk ini. Kita bersama-sama sepakat dan kita garap bersama-sama. Karena itu kesatuan di dalam kebersamaan kita itu menjadi sangat penting. Kita nggak boleh sama-sama ada di ruangan ini tapi tidak menyatu. Artinya kau-kau, aku-aku ya, ini ribut. Nah, di dalam aku-aku, kau-kau, berbagai anggota satu tubuh itu nanti prinsip. Jadi kita boleh unik pada dirinya tetapi menyatu di dalamnya. Nah, ini menjadi menarik dari semangat gereja itu. Ya. Yang berikut kita melihat saudara yang kekasih, akar kata gereja di dalam perjanjian baru bagaimana? Menarik, di dalam PB juga dipakai kata-kata eklesia dalam bahasa Yunani atau sunagoge atau sinagog yang biasa kita sebut. Ya, kalau eklesia berasal dari kata ek dan kaleo, memanggil keluar. Keluar dari mana? Dari gelap. Waktu kamu diselubungi gelap, ek kaleo, dipanggil keluar. Waktu memakai kata itu dari dunia yang gelap itu, kamu harus keluar dari sana. Jangan ada di situ lagi. Pergilah keluar. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita pahami
Bagaimana kemudian di dalam hidup itu kita harus menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran itu, sehingga dipanggil keluar, kita tidak ada lagi di kumpulan yang salah itu, kumpulan yang sebelumnya, ya. Supaya kemana? Ke sinagoge atau sinagog, ke pertemuan ibadah atau tempat kita beribadah, bukan kumpulan tempat orang berdosa, bukan ke night club, bukan ke tempat yang salah, ke tempat beribadah. Beribadah kepada siapa? Nanti ada rumusannya. Kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus beribadah. Engkau tidak boleh beribadah kepada ilah yang lain. Dia akan murka kepadamu, dia akan marah kepadamu. Nah, oleh karena itu, di dalam PL dan di dalam PB, deteksi kita terhadap gereja sangat kental. Pemahamannya juga harus mengerti. Makanya kalau gereja itu memanggil, kita menjawab. Tapi panggilannya pasti berdasarkan suara kebenaran Allah. Gak peduli kamu suka apa enggak. Tapi kamu harus peduli benar apa tidak. Kalau kita ke gereja kan mau salah kayak yang penting saya suka. Balik ya. Benar itu, benar. Tapi saya gak suka nih orang cara ngomong terlalu keras. Ya apa boleh buat dah. Anggap ya. Jadi kita tidak sedang meributkan tata krama di sini. Kebenaran. Kalau Tuhan bilang aku benci dengan puji-pujian mereka, percuma bangsa ini beribadah kepadaku dengan mulut bibirnya, hatinya jauh dari aku. Siapa yang suka dengar kalimat itu? Murid-murid pun protes pada Yesus. Kau bicara seperti ini terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengar? Yesus tersenyum pada muridnya dan berkata, "Taulah kau, kalau kau gerejaku mengutusmu seperti apa? Domba ketinggal serigala, siap-siap kau dicabik-cabik. Jangan kau pikir enak." Sehingga murid-murid itu belajar lama loh untuk ngerti artinya melayani. Apakah Yesus tidak ngerti tata krama? Masa sih Yesus yang penuh cinta kasih nggak ngerti itu? Yang benar aja. Emang Yohanes Pembaptis nggak tahu sopan santun? Sampai-sampai orang datang, ular bludak pulang kau. Buahkan buah yang sesuai pertobatan. Sama aja orang dipermalukan kan? Ya nggak peduli. Kebenaran ada pada dirinya. Saya kurang berani seperti Yohanes Pembaptis ataupun seperti Yesus, karena saya tidak sebenar mereka. Andai kata satu waktu saya berproses bertumbuh sebenar mereka dan berani, saya akan berani teriak lebih keras lagi. Ya, kalau saya nggak beres, saya teriak kenceng-kencengan, kalian bisa bilang, "Allah Bapak juga begitu." Habiskan. Maka saya berkelahi. Itulah gereja, di mana segala sesuatu diletakkan di atas meja dan teruji. Ya, ini gereja. Sehingga gereja itu menjadi satu tempat di mana kita dikumpul, dan dikumpulin adalah orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan itu. Orang-orang yang berkumpulin adalah orang-orang yang sudah tidak sama dengan dunia itu. Orang-orang yang berkumpulin adalah orang-orang yang belajar kebenaran itu. Orang-orang yang berkumpulin adalah orang yang menaklukkan diri pada kebenaran. Sehingga perkumpulan kita bukan kau aku, tapi Kristus yang memimpin kita, Kristus yang mengatur kita. Maka kita tunduk pada kebenaran itu. Sekalipun yang bicara anak kecil, kalau dia benar dan kita salah, sorry loh, you mesti terima. Tak peduli kamu siapa. Pangkat dia lebih rendah dari saya. Betul, pangkatku lebih tinggi. Tapi kau salah dan dia benar, dengarkan. Karena bukan dia yang kau dengarkan. Tuhan lewat mulutnya dia. Kalau memang kita hargai Tuhan itu. Karena itu menjadi penting. Apakah yang kita dengar benar atau tidak? Tidak terlalu penting siapa yang bicara. Maka saya suka ketika Yesus bicara pada murid-muridnya. Dengarkan apa kata orang Yahudi, tapi jangan tiru kelakuannya. Mereka ngomongnya benar, kelakuannya payah. Aku gak suka. No. Dengar, dia ngomong benar. Perhatiin. Tapi kelakuannya jangan tiru, jangan ikut dia, jangan kumpul sama dia. Hebat ya. Orang kesetut aja memotong sesuatu. Jangan anggap remeh duit. Tapi ujilah segala sesuatu. Jangan juga main asal-asal saja. Sehingga elegansi dalam keimanan bagi saya mengagumkan sekali, saudara. Ya, saya mulai membayangkan seluruh company di kolong langit yang maju, yang hebat, sistem administrasinya itu rapi setengah mati. Kedeteknya gampang. Itu perusahaan besar setengah mati. Perusahaan-perusahaan itu kuat sekali. Administrasinya akan rapi sekali. Jikalau kau tidak rapi, bagaimana kau mengendalikan? Jikalau kau tidak bisa mengendalikannya, bagaimana yang kau bisa berkembang menjadi besar? Ya bisa. Ya. Sehingga bagaimana begitu rapinya, begitu teraturnya segala sesuatu dan begitu majunya. Kalau kalian tahu, itu semangat gereja. Kenapa sekarang perusahaan lebih rapi daripada gereja?
Kenapa? Karena sekarang perusahaan lebih mudah diaudit daripada gereja. Gereja lebih amburadul. Ini sudah kesalahan. Gereja nggak boleh amburadul. Gereja mesti paling mudah untuk dideteksi. Gereja harus paling mudah jalurnya. Sistem nilai, rapi, tepat, suci, itu kan satu arah. Tidak meleset seinci pun. Itulah presisinya gereja itu. Sehingga gereja harus menjadi gereja yang unggulan. Karena itu saudara ya, seperti membuat yayasan atau lembaga Kristen, bikin gereja, itu bukan urusan gampang. Kalau cuma kumpul mah gampang kan? Satu orang bisa khotbah aja, panggil yang lain-lain, undang ya kumpul, sudah jadi. Kalau itu yang dipahami gereja, bukan. Nilai-nilai yang dituntut itu ada nggak di situ? Nah, itu harus menyemangati gereja itu. Nah, bagaimana kata-kata itu dipakai? Ya, secara umum kata eklesia memberi makna pada orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang pertama menuju pada murid-muridnya. Kemudian banyak orang datang, lalu di banyak tempat. Nah, itu progres daripada perkembangan. Yesus memanggil 12 murid, lalu murid itu juga pergi ajak orang datang, lalu makin banyak di tempat-tempat pertemuan. Tadinya 1, sekarang 2. Tadinya cuma di Yerusalem, muncul jemaat Antioquia, kemudian di Yerusalem, ada Roma, ada Tesalonika, ada Efesus, Kolose, dan seterusnya. Bertambah-tambahlah jemaat itu di mana-mana. Ya. Nah, oleh karena itu ini harus lebih kita perhatikan. Betapa semangat gereja itu menjadi satu semangat gereja yang hadir. Ya. Sementara kata sinagog memang lebih banyak dipakai menuju tempat beribadah. Dia pergi ke sinagog, maka berkumpullah mereka di sinagog, pengurus-pengurus sinagog, itu tempat lokasinya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik ketika kemudian antara esensi yang terlihat ya, yaitu persekutuan orang-orang percaya di satu lokasi yang juga terlihat. Tapi ada ukuran yang membuat gereja itu menjadi gereja. Siapa yang mereka puji, kepada siapa mereka mengabdi. Maka dikatakan gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan. Kalau kau bilang Yesus Kristus bukan Tuhan, kita bukan satu gereja. Kita nggak sama. Saya percaya dia Tuhan, kau nggak percaya dia Tuhan. Kita sudah terpisah karena kepercayaan itu. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pahami, sehingga mengukur nilai-nilai dalam hidup seperti ini menjadi perlu ketelatian yang sangat serius. Jadi ingat ya, bergereja bukan sekedar kumpul-kumpul tadi. Prinsipnya, kebenarannya harus diperhatikan. Itu menjadi semangat. Itu sebab gereja sekarang lebih mirip perusahaan, restoran, bioskop, pusat entertainment, bukan lagi jadi gereja. Jadi kalau nanti kita bicara ada pengakuan dosa, ada petunjuk hidup baru, itu adalah identitas salah satu daripada gereja itu. Ciri-cirinya ada ini, ada itu kenapa? Ini pentingnya apa? Itu berkaitan semua dengan sikap percaya kita kepada Kristus itu. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Alkitab yang diajarkan kepada kita. Jadi itu bukan sekedar liturgi, bukan sekedar asal ada. Oh, liturgi mereka beda sama liturgi kita. Memang kamu ngerti apa artinya liturgi? Kita lagi ngomong itu tata ibadah. Liturgi itu lebih hidup sebetulnya, apa yang dilakukan dan bagaimana mengerjakan. Sebetulnya liturgi itu adalah manusia yang menggarap apa yang diperintahkan Allah. Dia ikut kepada apa yang Allah katakan. Dirumuskan dalam tata ibadahnya. Maka tata ibadah itu harus merumuskan bahwa memang dia mengikuti apa yang Allah katakan. Jadi nggak sembarang. Nah, maka kemudian ada pengakuan iman rasuli untuk mengkoreksi. Betul nggak segala khotbah atau apa yang disampaikan, kalimat yang keluar sejajar nggak, sama nggak dengan iman rasuli? Rumusan yang kemudian dirumuskan, dibikin formula yang cukup singkat, ya, tetapi diperpadat. Yang kita mesti tahu detailnya. Maka kita bicara sekarang. Nah, itu seminarnya. Sehingga waktu kita tahu bagan lengkapnya, waktu kita ngomong, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, klik, tahu kita itu apa? Rata, langsung di copy. Jangan diomongin, tapi kita nggak ngerti itu apa. Ya. Sehingga seperti satu bapak datang dari Jawa sana, kencang sekali deh pas lagi pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada gereja Jakarta. Kaget semua orang. Ngomong Jakarta. Rupanya bapak ini tinggal di Kudus. Dipikirnya selama ini gereja yang Kudus itu karena gerejanya di Kudus. Begitu di Jakarta, gereja Jakarta. Kencang pula dia, memang semangat dia. Udah tua kencang. Sampai orang bingung sejak kapan ada gereja Jakarta. Oh, rupanya pengertian dia gereja Kudus itu memang
memang sejak lahir sampai besar di Kudus. Karena anaknya kerja di Jakarta, dibawa di jalan-jalan, terjadilah malapetaka. Salah paham. Bukan gereja yang di Kudus ini. Ya, bukan itu. Gereja yang kudus, hakikat dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik kalau kita memikirkan bagian itu. Bagaimana terminologi kata gereja itu muncul sebagai satu esensi yang lepas, lalu bungkusnya. Sebutannya apa ya? Nah, makna kata gereja yang dapat dipahami dari berbagai dimensi kata dalam PL dan PB. Namun akar kata gereja itu sendiri tadi perhatikan ya, berasal dari kata, kalau church itu dia pakai Inggris, kalau kirk itu dari Belanda ya, IC itu dari Jerman, kuriake itu asal kata daripada Yunani yang berarti milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milikmu, bukan milik orang kaya, miliknya Tuhan. Kalau mau milik Tuhan, tunjukkanlah kau memang miliknya. Bahkan tubuhmu, hidupmu yang ke gereja itu miliknya. Gak bisa semua mau mulai. Maka Paulus berkatakan, ingat, hidupmu bukan milikmu sendiri, milik Kristus. Karena dia sudah menebus kita dengan darahnya yang menaklukkan diri adalah semangat gereja. Kepada siapa kita menaklukkan diri? Kebenaran ilahi. Maka saya boleh dikritik, silakan. Kalau salah harus itu. Tetapi awas, jangan juga kamu imun terhadap kritik. Marilah kita saling menasehati, itu bahasa Alkitabnya kan, supaya kita jangan sampai tergelincir ke dosa itu. Maka belajarlah kita berani saling menasihati. Tapi sebelum saling menasihati, nasihatilah dulu dirimu, sehingga engkau berhak untuk memberi nasihat itu. Kalau enggak kan boleh tak balik. Itu yang Tuhan Yesus bilang, kau tunjukkan selumber depan mata saudara, palok depan matamu enggak kau lihat. Ini penting sekali. Belajarlah mengukur orang, lihat totalitas. Jangan hanya karena orang salah dikit lalu kita ributin. Memang kesempatan untuk kritik dia, tapi kita nggak lihat totalitas dia kan. Saudara mungkin bisa salah di gereja, tapi saudara, saya tahu hatimu baik, engkau betul-betul sungguh-sungguh. Jangan yang kecil itu lalu bikin kesalahan seperti sudah segunung. Ya, nah seringkali kita tanpa sadar bermain di arena seperti itu. Nah itu membuat jadi rawan dan bahaya. Lihat tiap orang totalitasnya seperti apa. Oke, nah disitulah kita menjadi milik yang Tuhan itu yang punya semangat ya. Sehingga dalam kata tu kuriakon atau he kuriake, gereja bukan mengacu pada gedung, tetapi orang yang berkumpul di dalam gedung yang disebut sebagai bangunan rohani. Engkaulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar dari perbuatan apa yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Itu gereja. Ya. Nanti kita sesudah saya khotbah akan ajak saudara sedikit nyanyi ya. Jadi belajar ini memang lagu ini lagu yang dulu sering kali dinyanyikan sebetulnya, bahkan anak-anak sekolah minggu kita ajari ya. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah siapa? Nah itu gereja. Jadi jangan bilang gerejanya ada AC. Kok itu yang kau cari? Lihat ada pengkhotbahnya apa enggak? Gerejanya enak loh, kursinya baru-baru. Ya ampun, kok masih di situ kelasmu? Emang kenapa rupanya? Kalau nggak ada gedungnya, nggak mati kita gara-gara itu kan? Nah oleh karena itu saudara, memahami gereja sebagai hakikat prinsip penting itu jadi perlu dalam kehidupan kita. Ya, jadi gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah orangnya yang di dalam kita semua yang beribadah kepada Tuhan. Gereja itu apa? Ini menjadi perlu juga saudara. Pertama, gereja itu adalah apa yang disebut umat Allah, 1 Petrus tadi ya. Kamu adalah umat yang dipanggil keluar, eklesia. Oke. Sehingga sebagai umat yang dipanggil keluar, kita adalah umat yang melayani Tuhan, umatnya Allah, umat kepunyaan Allah. Itu istilah umat Allah. Sehingga di dalam pemberian kepada orang-orang Israel tentang 10 hukum, apa kata Tuhan di dalam pembukaan? Akulah Tuhan Allahmu. Wih keren ya. Jadi aku yang punya kau. Dan kau ingat, aku yang membawa kau keluar dari mana? Tanah perbudakan. Jangan macam-macam kau. Itu bahasa Bataknya ya. Gua sudah noko. Kira-kira kan begitu kan? Jangan macam-macam kau. Gua habisi kau nanti. Jadi kau harus perhatikan. Jangan ada ilah lain. Jangan ini, jangan itu.
kalau sampai ada ilah lain, rajam batu, mati. Serius banget lu. Kita datang kepada dia dan dia berkata kepada kita, aku Tuhan Allahmu. Jadi jangan ada ini dan itu. Dia tentukan ketentuan di dalam 10 hukum yang harusnya kita pahami dengan utuh itu. Itulah kebenaran, itulah gereja. Ada wibawa. Semua orang mesti tunduk kepada kebenaran ini. Gereja digambarkan sebagai apa? Tubuh Kristus. Tubuhnya Kristus. Tubuh adalah gambaran yang diberikan oleh Paulus. Kita punya berbagai-bagai anggota tubuh, tapi satu tubuhnya. Tangan nggak bilang aku tubuh. No. Kaki juga nggak bisa bilang. Waktu mereka menyatu, mereka satu tubuh. Jangan bilang ini tubuh. Ini pun badanmu ini. Ini dadamu, ini perutmu. Tubuh adalah kesatuan dari seluruh anggota yang kumpul itu. Maka disebut tubuh. Begitulah gereja. Berbagai-bagai karunia yang ada, talenta yang ada, menumpuk menjadi satu. Gereja. Sehingga masing-masing memberikan dengan talentanya, dengan kemampuannya. Untuk apa? Gereja. Not for myself. Jadi bukan untuk diriku, tujuanku, semangatku, untuk Tuhanku. Dia mau apa? Kembalikanlah yang terbaik untuk Tuhan ya. Saya kalau khotbah siapin PowerPoint, saya tidak pernah siapkan supaya saudara bisa puas dan senang. Sorry ya. Saya punya standar karena saya janji pada diri saya. Tiap kali saya bikin seminar, tiap kali ini mesti ada PowerPoint. God help me. Itu adalah persembahanku kepada Tuhan. Mau satu orang kayak yang dengar, mau 2 orang kayak gak peduli aku. Ya, kemarin saya diminta ada retreatnya KPK. Rupanya dalam pembenahan ini KPK lagi membenahi, ada pendekatan selain etika dan lain-lain, ada pendekatan agama juga. Bagaimana supaya bersih. Karena mereka minta-minta, ya saya pikir ini KPK cukup strategis. Oke, saya pergi. Saya bilang, aduh Pak, minta maaf nih Pak. Karena ini memang diseleksi apa. Jadi peserta yang Kristennya cuma 1. Pak, saya cuma sendiri nih Pak. Ya sudah, kamu duduk dengerin saya. Kita buka laptop ini. Pak, perlu LCD nggak? Ngapain lagi LCD kalau cuma kau 1? Sampingku kau sini. Aku ngomong private hari ini. Gimana? Ngerti nggak? Kau mainkan hidup ini bukan begini. Iya Pak, iya Pak. Ya sambil berngobrol lah kita berdua, jadi ya benar-benar private banget. Pak, tolong dong di kantor, di persekutuan. Ya, pas ada Jumat saya 1 Desember nanti saya mesti pergi lagi. Tapi waktu saya kasih tunjuk sama dia etika, nilai dan seterusnya, dia kaget. Sebetulnya memang ini yang kita perlu. Saya bilang ini gampang saya ngajarin. Pertanyaannya adalah berani nggak kalian melakukan? Sorry ya saya. Aku agak ragu juga ngeliat kalian. Tak mudah ya. Tapi satu yang katakan, kalau kalian berani, pasti Tuhan jaga kalian. Kapan orang Kristen mesti? Tempat itu masih semacam tertutup saja kan ya. Karena sulit rupa-rupanya mencari orang-orang Kristen yang juga militan dan bisa untuk menembus itu. Nah ini pergumulan kita dalam perkelahian sejarah ini kan. Tunjukkan bahwa kita mampu. Nah ini menjadi sengit untuk kita pikirkan sama. Ya yang ketiga, kita disebut juga bait Allah. Itu gereja. Gereja itu bait Allah, di mana ada Allah bait yang mengelola, mengatur gereja. Tapi bait Allah bukan lagi bait Allah ketika di bait Allah ada rapat untuk membunuh anak Allah. Ngerti maksudnya? Itu bait Allah tapi tidak ada Allah bait di sana. Karena imam-imam itu rapat jadi bait Allah untuk membunuh Yesus itu. Jahat. Jangan lihat dulu gedungnya ya. Dalam gedung gereja itu pun bisa manipulasi. Bisa korupsi, bisa apa segala macam. Busuk itu bisa. Jadi gereja nggak ada yang suci. Kita yang dipanggil Tuhan harusnya suci. Tapi suci nggak bisa diomongin, pasti kelihatan. Teruji, ya. Jadi di tubuhmu adalah bait Allah. Gereja juga digambarkan Yerusalem baru yang akan kelak dibangun oleh Tuhan. Langit baru, bumi baru, itulah gereja yang sejati nanti. Jadi cita-cita kita nanti itu gereja yang 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5. Ya. Dan gereja juga seringkali disebut sebagai tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Bagaimana dia menyuarakan suara kebenaran ini. Itu gereja. Tapi ingat, bukan gereja, gedung atau organisasi loh. Jadi jangan legalitas itu. Seperti abad pertengahan dilegalitas oleh para pemimpin gereja. Jadi mereka suara Tuhan. Bukan. Alkitab suara Tuhan. Yang dikhotbahkan oleh pendeta. Maka cek pendetanya, khotbahnya benar apa enggak. Paus pernah mengambil jabatan itu, lalu menempelkan pada dirinya the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. John Huss
profesor doktor dari Ceko University. No, kamu salah. Kamu bisa salah. Alkitab yang tidak bisa salah. John Huss melawan Paus yang pada waktu itu kuatnya setengah mati. Dia bilang, tidak akan kucabut. Hanya dia dihukum mati. Pada waktu mau dihukum mati, Raja Ceko datang bilang, John, please, teman baik, aku gak bisa tolong kamu. Kalau kamu cabut kalimatmu, aku akan ngomong sama Paus supaya kamu jangan dihukum. Sahabatku, terima kasih peduli pada aku. Tapi aku tidak akan pernah mencabut kalimat, karena aku tahu ini benar. Temannya gak bisa. John Huss dibakar hidup-hidup. Siapa yang bakar? Gereja. Dosa kurang ajar. Jangan kalian pikir gereja baik. Jangan kalian pikir kalau kita sudah di sini kita baik. No, kita belajar jadi orang. Untuk belajar jadi orang baik, baik-baiklah belajar. Bagaimana bisa jadi baik kalau nggak baik-baik? Gitu ya. Jadi kita mesti terus bergumul dan terus menikmati persekutuan kita yang indah dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi tiang penopang dasar kebenaran yang bisa meneguhkan, menguatkan dunia ini, membawa dunia ke arah yang benar itu. Gereja itu adalah satu tubuh dua sisi. Gereja yang tidak nampak, pertama percaya pada Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu orang ini percaya pada Yesus Kristus? Kan dia ngomong, Pak, kalau ngomong kau aku percaya kepada Tuhan, setan pun percaya, kata Yakobus. Dan hebatnya lagi, setan itu gemetar. Kau percaya, tapi kau gak pernah gemetar. Sampai malaikat yang kau buat gemetar melihat kau. Berani kali kau sama Allah. Sampai malaikat bilang, gila dia berani amat. Malaikatnya yang stres nih. Karena malaikat takut sama Tuhan. Yesus sangat dikenali. Ingat peristiwa Gadara? Begitu dia datang, orang kerasukan setan itu langsung setannya bilang, oh ya anak Allah, apa kena mengenal urusanmu dengan kami? Waktu kami kan belum tiga, kenapa kau mau menyiksa kami? Teriak-teriak mereka melihat Yesus dan ketakutan. Ahli Taurat melihat Yesus bikin takut, diancam Yesus dibunuh. Ya, dan jangan lupa yang memberi mereka surat kuasa siapa? Kita juga. Kita sama dengan ahli Taurat itu. Luar biasa ya. Setan takut sampai mohon-mohon, kalau boleh aku masuk pada babi-babi. Walaupun peristiwa itu menjadi luar biasa, orang ini bebas, babinya mati ya. Tapi ya puji Tuhan lah ya, sejak itu babi itu enak banget rasanya ya, karena ada setannya. Apapun yang ada setannya memang, auce. Kenapa babi enak? Ada setan. Jadi kalau mau makan babi ingat ya, teman-teman, mari kita makan setan. Setan yang berdarah. Apa itu setan berdarah? Saksang. Jadi kalau mau makan saksang, ayo makan setan berdarah yuk, gitu ya. Terserah, itu mengagumkan ketika kita ngeliat cerita betapa setan pun tahu, kita enggak. Jadi betapa porak-porandanya gereja. Maka itu harus kita bangun ya. Nah, kita ngelihat bagaimana pribadi atau kelompok ya non organisasi itu gereja nggak nampak, personal. Nah jadi di dalam percayamu saya nggak tahu kamu persis apa enggak. Ya tapi akan kelihatan dalam hari-harinya. Lalu pribadi ya yang nggak tahu di mana saja, bisa sudah bertobat, bisa belum. Ada orang jahat di sana. Penjahat itu bukan gereja. Nanti dulu loh, tahu besoknya bertobat. Jadi kau belum bisa nampak dia itu sampai Tuhan efektif memanggil dia. Anggap. Maka ada orang yang membakar gereja, besoknya jadi gereja itu sendiri. Itulah Paulus. Waktu dia mau membunuh pengikut Yesus, jahat itu. Begitu dia bertobat, bingung kita. Karena dia jadi gereja. Jadi makanya dibilang, untuk orang masuk surga atau masuk neraka, bertobat apa enggak, bukan kau yang hakim. Itu sudah bukan wilayah kita. Sudah wilayah Tuhan. Hakimilah dengan adil, artinya apa yang mungkin yang boleh kita lakukan. Artinya, kalau kau mencuri, kau salah. Sah itu. Memang kau mencuri dan kau salah sesuai Alkitab. Tapi lebih daripada itu jangan coba-coba. Kau nggak masuk surga, kau masuk neraka, kau terkutuk, pintunya ketutup. Asal tahu kau. Gak ada urusanmu itu mau pendeta apa. Ingat ya. Kita mesti tahu batas kita di mana. Yang ketiga, gereja yang sejati atau ideal.
Itu gereja yang tidak tampak. Maksudnya apa, Pak? Nanti ketika Yerusalem baru itu kan, itu belum kelihatan ya. Tapi itu hope kita loh, kita mau ke sana loh. Itu gereja yang ideal, di mana nggak ada dosa, umat betul-betul bersekutu dengan Allah. Di Yerusalem, kalau Yerusalem sekarang mah kita udah bolak-balik ya. Bolak-balik Yerusalem sekarang. Bukan itu gereja yang ideal. Yerusalem baru. Maka gereja ini harus teruji. Siapa yang sungguh-sungguh akan tahan diuji, mereka akan menjadi umat kepunyaan. Bersagailah kalian yang setia dan taat, ikutlah dalam pesta perjamuan anak domba. Nah, waktu kamu ikut di perjamuan anak domba Allah, waktu kamu ada di situ, itulah gereja yang ideal, gereja yang sejati. Yang sekarang ini gereja ideal belum, makanya banyak lubang-lubangnya, ya, banyak goncangannya. Itulah gereja. Tapi berkelahilah kita, bertandinglah kita, supaya kita menjadi umat yang ideal. Dan Yesus kan bilang, jadilah engkau sempurna, sama seperti Bapakku sempurna. Dia tuntut kita. Maka kita harus berani untuk mengukir dan melukis diri kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu perkelahian sengit kita. Gereja yang nampak apa? Kumpulan orang yang percaya. Sekarang kita kumpul. Tapi percayamu, ingat tadi ya bisa nggak? Saya nggak tahu tuh. Oke? Tapi kita kumpul nih, sama-sama mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, kan begitu kan? Sehingga dalam pengakuan percayalah kita datang kemari dan ada di sini. Yang kedua, gereja yang nampak itu adalah organisasi, struktur, ya. Ada ibadahnya, ada kegiatannya. Ini ibadahnya, ada kegiatannya, ada semuanya kita lakoni di sini. Ada pembinaannya, ada penggembalaannya. Gereja nggak bisa dibilang gereja kalau nggak ada penggembalaan sebetulnya. Nggak bisa. Gereja harus mempunyai tugas itu, mengemban tugas itu. Dia mesti bikin sistem hierarki yang bagus sekali. Gereja itu mesti mengajar. Gereja nggak bisa dibilang gereja kalau nggak ngajar. Tapi sekarang orang bisa jadi pendeta, jadi gembala, nggak pernah bisa khotbah. Karena gereja sudah jadi PT sekarang. Maafkan saya. Malulah kalian kalau kalian jadi gembala tapi tidak berani berkhotbah dan tidak bisa berkhotbah. Celakanya kalau khotbah salah pula lagi. Bagaimana? Maka tolong hargai jabatan struktural yang diberi oleh Alkitab ini. Ada penginjil, ada gembala, ada guru. Jadilah awam yang memang tidak distruktural tetapi berkemampuan mengajar. Yang disebut Alkitab penatua. Jadi tim lapis 2 para penghamba-hamba Tuhan untuk bergerak. Sekarang pemakaian istilah sudah terlalu gampang, recehan dan murahan. Gereja itu adalah pokoknya jalan. Maka di gereja ini pendeta mau khotbah nggak sembarang, ada listingnya. Saya nggak terima kalau saudara sembarang. Lalu pendeta yang khotbah yang kita tahu. Lalu sambil nanti ada beberapa orang kita lihat ini oke, kita masuk. Kacau nih, kita coret. Gak ada yang pendeta kita coret di sini. Karena dia nggak mau menyebut nama Allah. Nggak ngerti, tapi waktu perhatiin beberapa orang tanya, iya, tiap kali tulisannya Allah jadi bacanya Tuhan. Lalu saya di-tag lagi, ternyata memang masuk alat ya sudah. Jangan jadi geger kita, karena kita tidak peduli urusan itu. Kalau you anggap itu serius, ya sudah jangan. Khotbah di gereja, kan begitu toh. Kita juga nggak mau ribut, tapi jangan di sini. Kita mesti punya sikap. Ada orang bilang Yesus bukan Tuhan, jangan kemari. Kita mesti punya sikap. Itulah bergereja. Jangan pikir gampangan. Oh kalau gitu Bapak mau benar sendiri. Loh bukan aku, Alkitab. Alkitab bilang iya apa enggak? Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Ingat, gereja bukan Big Man Sirait. Alkitab. Maka kalau bilang nggak boleh nih karena gini-gini, kalian cek. Alkitab nggak begitu Pak, lawan aku. Jangan biarkan. Ya. Maka kalau seorang hakim memutuskan salah atau nggak salah, lalu diputus orang itu, disetujui keputusan jaksa, itu kan bukan jaksa yang memutuskan ya, bukan hakim, undang-undang. Menurut keyakinan si jaksa 5 tahun kau. Hakim bilang tidak 10 tahun itu. Tapi undang-undang yang ngatur itu. Tinggal argumentasi berdasarkan undang-undang. Undang-undang bilang begini minimal 7 tahun, kenapa kau hukum 5 tahun? Ya tapi kan ini nggak masuk yang situ, minimalnya kemari. Berdebatlah kita di situ. Tapi undang-undang yang menentukan itu. Sehingga keputusan kita dicek siapa yang paling taat sama undang-undang yang ini, ya dibenarkan.
yang enggak putus, pinggir, kan begitu. Nggak peduli tuh, makanya dibilang semua orang sama di muka hukum. Walaupun hukum tidak sama untuk semua orang. Ini kan pergumulan kita. Mestinya hakikatnya kita hargai. Nah begitulah kita di dalam gereja. Ya, kemudian di dalam gereja itu ada yang melayani. Yes, tapi awas. Yang melayani itu bisa gandum, bisa lalang itu. Tapi saudara nggak usah lihat teman ya, mana lalang, mana gandum. Sampai kau melihat dia. Gandum itu bertahan lama. Lalang pun bisa. Ketahuannya kapan? Belakangan pas Tuhan datang. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, masuk surga. Kecil kita pikir dia gandum. Tahu-tahu lalang loh. 11 menit waktu Tuhan datang. Lalu ada yang bilang, Tuhan aku ngusir setan dalam nama, membuat mujizat dalam nama. Kayaknya pendetanya ini kan. Tapi Tuhan bilang, hanya kau pembuat kejahatan. Gila nggak? Pendetanya pun masuk neraka. Baca Alkitab itu serius. Gentar, takut. Ayo kita berkelahi di hidup kita ini supaya nanti jangan sampai kita terbuang. Ya. Kemudian satu tubuh dua fungsi, potensi. Persekutuan orang percaya oleh roh, berbagai talenta, karunia untuk melayani yang tadi saya bilang, mandiri, bebas dari negara. Nah itu sebagai potensi gereja. Gereja tidak ada di bawah negara. Oke? Tetapi sebagai organisasi. Nah ya, organisasi, persekutuan umat dalam organisasi, adanya struktur, jabatan, dan komisi, mandiri tapi terikat dengan undang-undang negara. Itu organisasi loh. Maka kita nggak bisa jadi gereja yang gelap. Maka kita punya organisasi. Kemana kita berasosiasi? Kita punya struktur, kita punya pengurus, kita atur pelan-pelan. Kita punya anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga. Ya, itu mesti dikelola semuanya. Nah ini jadi penting. Kita punya aturan main. Kalau asetnya aset gereja, ya nama gereja. Gak boleh nama pendeta Bigman Sirait gitu. Ada orang ngasih saya uang, Pak, beli gedung, Pak. Uangnya di tanganku, tapi nggak bisa, nama gereja itu. Ya kita lagi atur terus pelan-pelan. Kalau beli gedung gereja cukup 2/3 majelis, tapi kalau jual harus 2/3 jemaat. Ya jangan gampang-gampang jual. Jadi nggak cukup itu ketua umum saikum tanda tangan lalu gereja dijual. Itulah yang kejadian sekarang. Kita mesti pikirin dong, itu kan gereja bukan punya orang. Artinya satu orang, itu kan milik Tuhan lewat banyak orang. Bigman Sirait boleh mati. Nggak boleh gedungnya gereja yang di Salemba sekarang warisannya gereja itu jatuh ke anak biniknya. Enggak lah. Istriku, anakku akan dipelihara Tuhan itu. Aku bertanggung jawab untuk hidup mereka. Ya, apa yang bisa kukumpulkan, kukumpulkan. Tidak boleh aset gereja itu kupindah. Mesti beda, mesti clear mana gereja mana enggak. Ini prinsip-prinsip yang mesti karena ini gereja gak sensitif. Ya, kita perlu kehati-hatian di sana. Jadi uang gereja jangan kita utak-atik. Gereja punya itu jalurnya, alurnya ada semua. Ya. Nah, jadi ini yang mesti diperhatikan. Maka itu yang berorganisasi itu jangan jadi aneh gereja. Gereja mesti tunduk. Ya. Kita gereja kemarin udah diskus. Oke, gereja nggak report pajaknya, tetapi kita mau bayar pajak gimana caranya? Tanya. Oh kalau gereja nggak usah, itu aturannya. Ya udah kita bayar pajak untuk PPH perorangan. Siapa yang mesti bayar gereja bayarin. Saya merapin terus. Ya, kita ikut. Kita punya NPP, kita bayar sesuai yang semestinya. Ya, belajar tertib. Kalau gereja nggak begitu kan lucu juga kan? Aset kita belajar tertib. Nah, kalau nggak mau bagaimana dong kita bilang kita gereja? Padahal untuk ngurusin yang urusan duniawi aja nggak beres. Gimana urusan surgawi? Ngomong kosong gitu. Logika ini mesti ditanamkan, ya, supaya kita selalu tepat. Kemudian gereja yang kudus dan am dalam pengakuan kita, kudus Ibrani dari kadosi atau Yunani hagios, itu artinya terpisah, dikhususkan atau kesucian. Begini, kudus kados tidak sama dengan terpisah dari. Tidak sama dengan apa? Dunia. Terpisah dari mana? Dunia. Dipanggil ke luar. Sehingga saya suka bilang ini ada kumpulan, di sini ada remote, ada mic, ada handphone, begitu. Nah, handphone ini dipanggil dari keluarannya, kumpulannya top ditaruh kemari. Nah, ini gereja. Sehingga dia keluar dari gelap, tidak sama dengan gelap. Jadi jangan kita bilang saya udah keluar dari gelap, Pak. Tapi kok mirip gelap ya? Awat itu. Apalagi sama. Apalagi lebih gelap dari gelap. Makin gawat ini kan.
Nah ini yang kita mesti lihat. Maka kalau gereja mirip dengan organisasi dunia, pakai gerasa gerusu ribut yang nggak perlu, aneh juga gitu. Maka organisasi aturan mainnya mesti clear. Tetapi clear itu disitulah toleran yang ada, bagaimana nilai-nilai yang benar itu di dalam rasa itu kita lakukan. Nah sehingga gereja secara organisasi tidak bisa digugat dari dulu, karena dia memenuhi standar yang semestinya. Itu kita mesti perhatiin. Kalau enggak kita nggak bisa bersuara. Nah ini kita mesti melihat itu. Ya maka aset itu mesti jelas. Universitas ini lagi ribut aset, universitas ribut aset. Itulah nggak jelas. Gereja nggak bisa begitu loh. Tapi ternyata gereja itu kalau ada pemimpinnya mati aja, geger sudah rebut-rebutan. Gereja-gereja yang besar di Surabaya lagi geger kemarin, pecah-pecah semua. Terpisah babak belur. Gereja yang tadi paling diyakini dipimpin Tuhan apa saja, begitu mati pemimpinnya bubar. Beberapa gereja lagi menunggu giliran. Padahal mestinya pendeta boleh mati kan ya? Silakan kalau mau mati pendeta itu kan. Tapi gereja nggak boleh mati. Jalan terus, nggak boleh geger. Ya. Saya sebagai pendiri pertama, lalu menaruh batu ini, saya terus bergumul dan berdoa. Bagaimana ini supaya kaderisasi ini terus berjalan, aturan-aturan main dan sebagainya. Ya, itu kita mesti belajar. Kami percaya pada gereja yang kudus dan itu satu namanya ya. Tubuh Kristus yang satu. Esa, umat Allah yang esa. Maka kita adalah gereja yang kudus, terpisah dari, tidak sama dengan, dan tidak banyak tapi satu. Itu sebab kita boleh beda gereja lain. Gereja A, gereja B, gereja C. Itu cuma organisasinya. Tuhan Yesus kita sama. Makanya picisan sekali gereja masa kini meributkan perbedaan. Aneh buat saya. Akan-akan itu. Oh, Bapak teologinya lain. Ya mari kita berdebat. Kalau kebetulan aku yang benar, ya kau dengarin. Sesuai Alkitab tuh ternyata. Tapi kalau aku salah, ya aku koreksi. Kan itu toh. Jadi apapun merek gerejamu, kan Alkitabnya sama kan? Ya ayo balik kepada Alkitab itu. Tapi jangan paksakan ajaran gerejamu yang gak ada di Alkitab. Pokoknya pendetaku bilang gini. Loh, kau ini percaya Alkitab apa percaya pendeta? Sorry loh, Alkitab gak bisa salah, pendeta bisa banget. Ya, karena itu saya tidak mau saudara gelap mata percaya pada khotbah Big Masih lain. Alkitab. Nah saya khotbah sesuai apa enggak, kalian periksa. Ya, jadi kita kritis. Nah itulah gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, bukan orang Jakarta ya. Itu persekutuan orang kudus. Orang yang sudah tidak menyatu dengan dunia. Sehingga persekutuan orang kudus itulah yang sudah tidak sama dengan dunia, bisa sehati, sejiwa, sepikir, yang selalu digugat oleh Paulus kan? Saling bertolong-tolonganlah kalian, saling menasihatilah kalian, hendaklah kalian sehati, sejiwa, sepikir. Keren banget. Keren banget. Saya selalu suka kalau apa, terima Musketeer itu ya. Nanti ada babanya kesatria lain cerita lagi, khususnya film yang Richard Gere itu, apa judulnya ya? Siapa yang main James Bond satu lagi? Sebelum Sean Connery? Sesudah Sean Connery kali ya? Hah? Aku memang kalau Alkitab hafal banget, tapi itu lupa-lupa. Kalau kalian kan terbalik ya. Hanya bertanya kalian. Ingat gak? Lakon. Jadi ketika mereka janji sumpah terus satu ini gantiin, tapi kemudian dia bagaimana mereka berjuang satu untuk semua, semua untuk satu begitu ya. Wih, itu kan banyak film-film memang kesatria itu kan rumusan mereka kan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ya, lalu main. Gak boleh ada satu pun mati, dia uber lagi. Gila. Pikirin, gila. Mereka sampai mati dan berkelahi luar biasa. Ya. Dan mereka rela mati untuk melakukan itu. Saya pikir, wah, memang aku nonton film, tapi sejarah ini aku tahu. Yes, samurai itu nggak pernah itu berhenti sebelum dia laksanakan tugas. Kalau perlu dia mati. Andai kata orang gereja begitu ya. Tapi kita memang terlalu penuh kasih karunia sih ya. Jadi saya IDW. Andai kata semua punya pengabdian yang sama, semangatnya sama, sampai di arah penghabisan. Wih, gereja itu luar biasa. Ayo militan, pulang, ngomong sama dirimu, semangati dirimu, ya. Dan akhirnya ini gelap ya. Oke, yang di atas ini adalah panggilan gereja, ini Kristus.
Ya, kepala gereja. Tugasnya ini marturia, koinonia, diakonia. Inilah umat pilihan Allah berada di atas dunia. Kita bukan di bawah dunia, mengatasi dunia, garam dan terang dunia. Marturia itu kesaksiannya, bidang pembinaan, melatih apa segala macam. Koinonia itu relationship ke atas. Diakonia bagaimana berbagi untuk orang lain di sekitar. Keren deh gereja. Ya, di dalam kita dengan dua sayap, kita marturia ini lewat Pama. Ya, diakonia lewat apa? Mika. Koinonia kita di sini di gereja ini. Saya mau mobilisasi. Mika itu 350 juta ya bulan. Kalau jadi sekolah kedua di Papua, AM, saya juga nggak tahu lagi. Tapi sudahlah, yakin jalan, kan pasti tolong. Ya, Pama terus kita kerjakan. Pama, ya, lewat media kita lewat apa? Fungsi gereja itu harus. Saya tidak bisa menggerakkan satu dari gereja ini karena gereja kita ini bergerak pelan-pelan kan? Jayo, pasang sayap kiri, pasang sayap kanan, sayap kiri, sayap kanan, pengurusnya banyak orang bukan warga gereja, jemaat gereja kita. Memang gak peduli saya punya satu pemahaman kok gereja satu, tapi dia ke organisasi sana, biar dia ke sana. Tapi mari kita garap sama-sama. Simple. Ya, ini yang harus jadi penting. Semangat, prinsip, esensi yang kita kerjakan. Oke, saya stop sampai di sini. Sekarang kita masuk dalam ruang diskusi kita ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Oh. Belum itu. Siapa? Silakan. Kiri? Kanan? Cukup jelas? Tapi mau tahu sebelah kiri, oke. Ya, satu kiri, satu kanan deh kalau ada nanti kanan satu lagi ya. Silakan. Okay. Terima kasih Pak. Tadi disebutkan gereja orang-orangnya lah ya, seharusnya tidak menyatu dengan dunia, begitu Pak ya? Atau mungkin gimana tuh definisinya tuh bagaimana dan implikasinya bagaimana Pak? Bentuk nyatanya bagaimana? Terima kasih. Oke, saya coba tangkap walaupun pertanyaannya agak semu ya. Apakah kamu lagi pikir jadi kita nggak ke dunia? Begitu mungkin ya. Jadi nggak bergaul dengan orang, sehingga itu artinya tidak menyatu. Saya nggak tahu itu backgroundnya apa enggak. Tapi kalaupun itu backgroundnya, saya bilang tadi, kita memang tidak bisa lagi sama dengan dunia. Tidak menyatu dengan dunia dalam kualitas perilaku moral, bukan fisiknya. Karena Tuhan bilang pergilah beritakan Injil kepada, berarti kan kita berurusan dengan orang dunia, berurusan dengan pendosa kan. Bertemu kita, bersahabat kita, artinya berkawan. Lalu pelan-pelan aja dia supaya mengenal kebenaran. Itulah gereja. Makanya kalau kita kumpul, kita dipercaya orang. Orang bilang, ini betul-betul. Kalau ini betul-betul pendeta. Saya berkelahi dengan diri saya pendeta, orang tahu saya pendeta. Gampang namanya juga gereja. Muncul di TV pendeta Bikman Sirait. Tapi saya bisa dipercaya nggak ya? Bisa diandalkan nggak ya? Saya berinteraksi dan berkelahi dengan banyak orang. Karena banyak orang anggap misalnya pendeta itu sama aja lah, omong kosong segala macam kan. Saya tidak rela. Saya tidak mau menimbulkan image pendeta itu bodoh-bodoh asal-asal percaya. Saya tunjukkan, no, gereja punya elegansi. Allah pendeta sama aja lah, nggak bisa dipercaya, makan duit. Saya tunjukkan, no, saya tidak akan makan spesial kalau perlu saya keluar. Kualitas kita berani berbeda nggak? Tapi dalam banyak hal kadang-kadang dia lebih sabar dari saya. Aduh mati gua, ini kagak Kristen kok jadi lebih sabar. Aku kurang sabar. Belajar. Saya ngeliat pasangan suami istri kadang-kadang yang nggak Kristen. Begitu mesranya luar biasa. Gila, dia kagak Kristen begitu, mas aku yang Kristen enggak, pendeta lagi. Belajar. Anggap ya. Nah, orang dunia mestinya tidak boleh lebih baik dari kita. Bukan kita ngelarang loh ya. Artinya tidak boleh dalam arti kata kita harusnya lebih baik, lebih bermutu. Nah itulah gereja, maka disebut garam dan terang dunia. Kalau sama kan nggak nerangin dong. Maka kalimat Yesus menarik ya. Hei murid-muridku, kau dengarkan kalimat ini.
Kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi itu, gak masuk surga kau. Cuma Matius 5, 15 apa 5, 20 itu kenceng banget itu. Berarti mesti lebih baik dari orang Farisi dong kelakuan kita. Tawat juga ya, mereka kebaktiannya luar biasa loh. Harian, dengar ini, dengar itu dan seterusnya. Ya, istri saya kemarin Palu kalau lagi seminar kadang-kadang 2 jam lebih loh. Orang kan pada mau pulang kelamaan. Nah, kalau yang lain ku dengar, kalau itu enggak. Mestinya kalian yang menghormati aku 2 jam lebih berdiri. Karena saya rela mau mengajarin. Tapi saya juga tahu orang kan gak semua kuat. Betul. Kenapa dipaksa Pak? Belajar kok kuat. Kalau nggak kuat, ya terhilang. Anggap maksud saya ya? Saya mesti ngelatih orang. Tapi saya juga mesti ngomong, jangan ngomong yang membosankan dong. Saya tarik dong ya. Begini, udah mah. Ya. Nah jadi tidak sama dengan adalah dalam kualitas perilaku kita, moral kita. Karena itu semangat kita jangan kalah sama orang dunia. Orang dunia gila-gilaan, begadang bisa sampai pagi. Masa kita kebaktian sebentar aja udah mau hilang misalnya ya? Yang benar aja tuh. Nah, inilah pertarungan. Cuma dia di rel yang salah, kita di rel yang benar. Makin hari harus makin berbeda. Good, ada lagi? Yap. Apa? Maksud saya begini Pak, kan ada ayat kalau nggak salah Paulus yang mengatakan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Apa? Ada ayat dan yang saya lupa di mana. Ya apa Min? Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Maksudnya apa? Urusannya apa? Ya. Nah, menyatu dengan dunia tadi, kalau misalnya saya masih ingin dengan ada keinginan keangkuhan hidup katakanlah, saya mau jadi gubernur DKI katakanlah. Untuk itu saya berusaha keras untuk menjadi gubernur DKI. Misalnya ini contoh. Apakah itu bisa disebut menyatu dengan dunia atau keinginan daging? Saya masih ingin kaya raya katakanlah begitu ya. Untuk itu saya berusaha keras untuk mendapatkan apa yang saya ingin raih. Nah, apakah itu kan itu duniawi Pak? Apakah itu Salah, menyatu dengan dunia? Salah besar. Nah, jadi definisinya apa menyatu dengan maka dunia? saya bilang tadi salah besar mengatakan ingin kaya itu dosa. Salah besar mengatakan ingin jadi gubernur DKI dosa. Salah besar. Mestinya dipahami keinginan dunia adalah benar, tidak benar. Kalau gitu dosalah si Daud ya. Dosalah raja-raja yang lain itu, kenapa jadi raja itu semua kan? Dosalah si Abraham, kenapa jadi kaya? Tapi jangan jadi kaya dengan menghalalkan segala cara. Kalau Anda pinter seperti Bill Gates misalnya kan, udah pasti kaya kau. Wih, paten kita itu di berapa duit ya? Ongkong kaki pun kita uang datang itu. Ya, kayak Habibie itu kan udah enak dia. Sedikitnya patennya cuma aerodinamis pada sayap pesawat sebegini. Waktu saya ke Jerman tanya anak-anak apa sebetulnya dikerjakan. Dia banyak Pak, cuman pas waktu pesawat dia kerja dia masukin satu bagian komponen kecil. Jadi mengurangi aerodinamis ke pertama tahanan angin. Kalau tadi misalnya 0,5 sekarang dia tinggal 0,3 gitu kan. Udah berkurang, itu di barat diakui. Ah, naik dia jadi kaya dia. Tapi sorry loh, kalau mencuri jangan. Nangkap ya? Nah jadi maksudnya yang keinginan dunia tidak sama dengan itu. Kalau gitu kan munafik semua kita nih, kan kerja ini kan. Berarti yang munafik di antara kita orang daging adalah siapa yang naik mobil kedagingan. Mestinya apa? Jalan kaki. Jalan kaki bilang, oh ini kedagingan. Mati aku pun jadi kedagingan nanti. Nah aku di situ kan. Tetapi yang saya lagi bilang, boleh kaya kan, tetapi awas. Jangan halalkan segala cara. Yang kedua, jangan bilang anak Tuhan pasti kaya, nggak tentu. Anggap ya, miskin pun harus berani. Kenapa tidak? Nah, kemudian mau jadi gubernur, silakan kalau itu panggilan Tuhan. Ambisi nggak ada yang salah loh. Ambisius menghalalkan cara itu yang salah. Kalian jangan sampai hidup tanpa ambisi. Ketika Paulus berkata, mengutip dari Alkitab, jangan menginginkan milik sesamamu. Lalu ada orang tanya sama saya, Pak, kalau kita hidup tanpa keinginan, mana ada kompetisi? Loh, siapa yang bilang hidup jangan tanpa kompetisi? Kita disuruh Tuhan kompetisi. Kau harus jadi garam dan terang dunia. Kuasai dunia. Bagaimana mau menguasai dunia ini kalau nggak ada ambisi?
Tapi kalau ambisius lalu berpusat to myself, supaya aku dipuji misalnya ya, supaya aku berkuasa, supaya aku dapat ini, itu yang salah. Ya, jadi siapapun kalian jadi gubernur, kalau memang siap dan teruji, kudukung kalian. Jadi yang dimaksud dengan dunia, jangan lupa, adalah perilaku yang salah. Yusuf Arimatea kaya, maka bisa dia beli propertinya untuk kubur Yesus. Kalau enggak, mana bisa dia beli kubur ya. Cornelius yang kemudian percaya itu, kepala tentara Roma itu juga kaya. Ya, tetapi si Petrus enggak, Cornelius kan kalau udah terima Tuhan bagi-bagi duit dong, nggak mau. Itu menarik ya. Sehingga di dalam bagian itu integritas namanya. Kalau Tuhan percayakan kau kaya, tapi jangan pernah menghalalkan segala hal. Yang kedua, kalau kau kemudian dipercayakan Tuhan kaya, jangan kurang ajar. Waktumu hanya untuk harta, itu dunia. Itu yang dimaksud. Jadi semua tentang diri. Keinginan daging adalah bagaimana saya berdosa karena itu. Sekarang saya tanya, saya lapar pengen makan enak. Saya kalau pulang siang ini makan mie nih. Tanya ada, mau makan apa? Mau makan apa? Mana? Mau ke Beautika? Everfresh? Apa? Itu kan keinginan perut selera ya. Tapi tolong jangan bilang, Pak Biman punya keinginan daging besar. Tuhanku, jangan kau pikir kau bawa kemana aku makan terus ku makan. Iya ada selera ku Tangkap maksudnya ya. Tetapi saya tidak boleh nggak mau makannya. Mesti yang high class. Itu dosa jadi. Anggap ya. Makanlah semampu. Pantes apa enggak? Tolong dilihat gitu kan. Tapi jangan juga hanya karena ada warteg lalu bilang Pak Biman tidak rohani makan di restoran. Warteg. Kasihanlah kalian udah pernah aku duduk di situ. Kalau ada rezeki sekarang ke restoran kenapa? Tapi aku tidak boleh makan habiskan juta 2 juta. Begitu kolektor 1.000 2.000. Tuhan pun marah itu. Nah, itu jadi duniawi, nangkap ya? Sesuatu yang tadinya normal pun bisa jadi duniawi ketika dunia ini kenikmatan ini kita bayar mahal, tapi begitu untuk Tuhan aja enggak duniawi. Nah itu ya. Jadi memahami tidak sama dengan dunia itu harus nilai-nilai esensialnya. Ya, tapi kita harus berkompetisi. Kalian mau jadi gubernur, jadi presiden silakan, tapi untuk mengabdi ya. Ingat ya, untuk mengabdi. Jadilah. Saya doakan. Tetapi tolong, kalau sudah tidak pintar mau jadi presiden kurang bagus juga ya. Mau berdoa nanti saya juga keselak berat. Tuhan, jadikan dia presiden. Malaikat bilang, emang dia pintar? Ya pas-pasan sih. Kurang ajar kau, bagaimana mau menguasai negara kalau pas-pasan kan kira-kira gitu ya. Satu anak kita doa terus. Nah ini contoh anak Tuhan. Dia punya, saya nggak tahu terakhir ya, itu anak Indonesia. Dia di Iowa University, dia masuk Dean List. Jadi Dean List itu orang-orang pinter dari seluruh dunia yang ada di Amerika. Ya, dia sudah profesor kali, anaknya belum 30 waktu itu. Sudah mau mendapatkan doktornya dan bisa dapat profesornya. Dia itu satu penelitian bagaimana helikopter mendarat di gurun pasir tapi debunya nggak naik. Kalau itu berhasil dipaten, kaya raya. Anggap maksud saya ya. Tapi saya selalu ingatkan, Pak Bigman, pengen deh datang lagi Indonesia. Saya cuma bilang, ini sebelum berhasil kau memang selalu pengen. Sudah berhasil kau mungkin lupa. Nah ingatlah itu. Sama seperti anak saya kayak mau jadi dokter. Saya selalu bilang, kalau kau jadi dokter nanti, mulai nyuntik. Enak kali ya sekali suntik, yang 100.000. Kau suntik itu terus orang kan? Uang. Habis itu nggak lupa kau pelayanan. Ingat itu. Anak-anak saya nggak akan munafik untuk itu. Pandai mereka bisa lupa. Bisa karena godaan dunia. Saya berkewajiban mengingatkan. Nah itu salah. Tapi nyuntiknya nggak salah. Ketika kemudian nyuntik jadi target, baru 5. Sini kau, sakit kau, suntik. Supaya 10. Wah, bus ratusan ribu orang nyetor. Gila itu. Ya makanya ada pilihan-pilihan yang logis yang mesti kita lakukan. Ya. Saya ini personal ya. Anak saya kalau estetika, kecantikan, saya nggak akan rekomen. Kalau saya berhak untuk bicara, saya bilang sorry jangan. Saya nggak ada terlalu benefit yang bagus. Uangnya banyak. Saya bilang kalau kamu jadi dokter cari itu ada salah kaprah. Jadi dokter mau tolong orang bukan kecantikan, tapi kecantikan paling banyak uang. Apalagi kalau itu anakku ini, bagus aja dia dikit. Yang cari customernya aku. Jadi harus jujur aja. Kalian. Kalau kalian di luar haram itu, kalau ini lewat doaku, sah ini. Sorry loh, aku tahu banyak pendeta langganan suntik, urus suntik ini segala macam. Nah jadi suci pun kelihatannya, tapi ternyata motifnya duniawi juga gitu. Jadi ini memang sangat case in case. Jadi nggak segera terlihat begini. Kalau saya khotbah pelayanan, duniawi nggak?
Halo? Saya pendeta ini khotbah kemana-mana pelayanan duniawi nggak? Belum tentu. Bisa saja aku khotbah mau ngejar amplopnya. Loh, sorry loh. Makanya banyak pendeta suka jadi Simatupang, PKK Simatupang kan? Pendeta keliling-keliling siang malam tunggu panggilan. Keliling aja dia terus nggak mau ngurusin jemaat. Karena uangnya sorry loh. Gede nih. Ini kalau saya khotbah sini rugi. Sorry kalau mau hitung-hitungan. Saya mesti kasih persembahan 3 kali kebaktian akan kotak. Tapi demi Tuhan yang hidup, Dia yang kulayani, aku lebih dari yang kukuat. Dan aku tidak akan berhenti. Ya, gak akan berhenti. Nah, jadi khotbah pun bisa duniawi, bisa. PKK, Sima, pendeta, keliling-keliling, siang malam tunggu. Sebetulnya itu bukan pendeta karena nggak berjemaat. Yang boleh jadi pendeta berjemaat. Entah itu jemaat di sekolah atau jemaat. Tapi ada jemaat yang diurusnya itu pendeta. Indonesia ini banyak sekali orang tidak berhak menyandang pendeta. Karena nggak berjemaat sebetulnya. Dia tidak menjalankan tugas itu. Saya harap orang seperti itu bisa tertolong lah ya. Walaupun banyak pendeta memang mengobral jabatan pendeta. Orang lain jadi sini. Saudara-saudara kalau ditawarin, please jangan. No. Saya nggak punya waktu. Nggak apa-apa gini. Kau yang nggak apa-apa, tapi aku sama Tuhan apa-apa. Jadi kerjaan yang tampaknya suci pun belum tentu. Tetap saja bisa dulu. Oke, ke Pak Manau sekarang. Pak Manau tadi nanya. Ya. Sebelah sini ada nanya. Oke, 1 ya, 2 ya, terakhir ya udah so. Terima kasih Pak. Lewat seminar hari ini menjadi lebih pahamlah kita bahwa sebagai orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan dengan pengorbanan Kristus. Lalu kita ada tanggung jawab di sana, Pak. Kita harus menyiarkan kebenaran itu sehingga orang lain juga akhirnya menjadi percaya. Persoalannya di Indonesia, Pak. Bagaimana mensiasati undang-undang yang melarang kita menyiarkan iman percaya kita kepada orang lain, apalagi sudah punya keyakinannya. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Oke. Seingat saya itu undang-undang tidak tertulis kan? Ada itu undang-undang. Maksudku supaya Hakim Agung lah yang maju. Lawan itu. Ada tertulis. Ada undang-undang. Tertulis. Nah, saya mesti minta lagi dokumennya bunyinya persis kayak apa. Karena sebetulnya itu akan berlawanan dengan undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar menggaransi seluruh jaminan itu. Itu semangatnya kan muncul syariat. Saya pikir itu bukan undang-undang, tapi Kepmen. DPR, bukan keputusan bersama. Iya, ada keputusan bersama itu pun aneh. Dalam legalitas hukum lagi dulu ya. Hakim Agung menilai pendeta lah dulu. Mana ada surat keputusan berlaku permanen? Surat keputusan kan untuk satu case. Selesai dieksekusi case itu, ya selesai. SK di Indonesia ini lucu, permanen, jadi undang-undang ya. Mana ada surat keputusan undang-undang? Nah, memang ini SKB ini memang mau digugat kan susahnya setengah mati, muter-muter itu kan ya. Sehingga SKB ini melanggar undang-undang yang diatasnya, melanggar juga TAP MPR termasuk undang-undang dasar kita. Ini pun saya sebetulnya lagi linglung. Nah kalau ini rasanya kalian mesti yang ahli hukum itu mesti berdebat terus, menunjukkan di mana logikanya. Dan yang kedua, saya pikir kita mesti berani membuka sekarang fakta dengan isu itu terjadi kota-kota yang mengerikan. Ya, dengan terjadinya DKI kemarin. DKI ini ibu kota loh. Zaman begini kita ngomong, kalau pemimpin itu agamanya lain, Cina pula lagi dia bilang, dasar, apa nggak tolol goblok ya? Sorry, saya berani berdebat soal itu. Saya rela dipimpin, pemimpinku, apapun sukunya, apapun agamanya, kalau dia beres dan benar. Minimum track record yang saya tahu, baik yang saya baca di media maupun personal yang saya dapat. Ini lebih baik, itu saja, tak lebih enggak. Tapi bukan berarti tanpa kelemah. Ada hope yang kita masih bisa bangun, gitu loh. Nah, sehingga kita mesti belajar menilai seperti itu. Nah, akhirnya memang ini harus dibawa selalu ke isu ranah curhat. Orang Kristen kalau jeli beruntung. Jadi akhirnya yang maju itu sebetulnya kayak kami di Reformata, kelompok radikal itu suka ngenyek apa ya? Kalian ini saya kira ketawa juga akhirnya. Karena kalau radikal ini muncul, kami komentari, tapi nggak mau pakai mulut pendeta. Saya bilang nggak boleh. Cari Islam yang liberal, ke IAIN, tokoh-tokoh yang nggak setuju kan? Salah.
itu? Yang ngomong kan Islam juga. Lu kurang ajar, lu adu gue yang liberal kan gitu kan. Ya kita ambil bercanda lah, kalau gue ngomong kan lu ngamuk. Jadi yang liberal yang ngomong. NU itu jadi senjata kita itu. Kan ada yang kita tahu yang gak suka itu aja kita kasih, biarkan mereka kelahi loh. Mau kelahi. Apa yang kita ikut di situ kan? Tapi kalau kita yang maju, ya bengek lah. Ya dong? Nah memang ini strategi yang harus kita pikirkan dan kita rumuskan. Tetapi memang orang Kristen harus jeli. Repotnya memang ketika kami mengadakan seminar SKB 2 Menteri itu, gila loh, itu gereja banyak yang gak tahu, itu juga gawat juga itu. Nah, sampai saya juga bengong. Bagaimana gini kita mau ngomong ini kalau nggak tahu? Padahal undang-undangnya pun sebetulnya SKB 2 Menteri itu senjata makan Tuhan juga sih separuhnya. Kalau ada 60 buat tanda tangan 90 warga, boleh bangun gereja, otomatis kan? Kenapa nggak dipenuhi? Justru INB-nya gampang banget. Kalau mau bisa di INB jadi gampang banget sebetulnya. Kalau dijadikan peluang. Tapi dalam praktek kan tetap nggak jalan kan. Keputusan MA sudah inkrah ya. Udah selesai tentang GKIAS. Nggak bisa dieksekusi. Sampai diperingati oleh MA. Masih aja di situ. Kenapa sih wali kota ini nggak takut? Karena presidennya takut. Ngapain dia takut? Pemuka agama sudah pergi, ketemu, apa jawabnya? Oh iya, oke. Emang ada selesai. Jadi saudara, saya pikir begini ya, saudara kumpullah, diselesaikan sama-sama. Ya kamu lah semua. Kami kemarin justru karena nggak selesai, ngapain kita kesini? Marahlah pemimpinan, termasuk pemuka-pemuka agama yang betul. Nah itulah sebetulnya mosi tidak percaya. It's not pure politik. Saya tahu saya tidak. Saya hampir disuruh menggantikan salah satu pendeta yang satu orang datang Pak Bingman Yung. Oke. Habis gerakan itu saya bilang kalau mau bicara murni saya bicara, habis itu selesai. Tapi pergerakan ini kemudian memang ada isu baru lagi, isu kan bergoyang terus kan, sehingga isu dari para tokoh-tokoh agama ini sudah tenggelam lagi. Tapi memang isu kita agak berat, tetapi harus menyuarakan. Ini penting ya, tetapi tidak perlu kemudian kita tegang otot face to face. Akan juga gitu. Ya, tetapi pakailah orang lain untuk menyuarakan. Dan yang terakhir saya pikir ya, kalau kita punya sikap bagus ya, relasi yang bagus, percayalah, lingkungan kita adalah sahabat kita, itu proteksi pertama. Satu gereja di Semarang, gila itu bandnya, bubak, sampai ke ujung-ujung. Lingkungannya majority Muslim. Namanya juga nggak banyak-banyak. Panggil dia. Tapi antik memang ini pendeta satu, bekas bajingan. Jadi kita ngobrol juga sama-sama mantan bajingan kan agak nyambung gitu ya. Gimana ya kau bikin di sini, saya bilang kan. Dia bilang, Pak, benar kali. Saya tiap malam biasa main gaple sama Gali. Yang kalah pakai karet. Kuping dia bisa karet-karetan itu. Tapi kopi, singkong datang dari rumah pendeta ini. Jadi Gali akrab banget sama si pendeta. Si pendeta akrab dengan Gali-Gali di sini. Pokoknya gereja jangan diganggu. Emang Galinya Kristen? Islam. Kenapa dia begitu? Gampang lah. Kopi dan singkong. Kan itu kata kuncinya kan? Duduk ngobrol. Saya pun di Tanah Tinggi begitu. Daerah saya itu anak Papua dulu itu kan. Wah itu gawat. Ketok sana, ketok sini. Saya RT, laporan semua kan. Lupa saya begini, saya diminta. Anggil orang. Kemarin kau begini. Ya dulu. Kita makan kau belum? Makan apa kau? Nasi goreng tek-tek itu. Ambil teh botol. Kasih makan lah selesai. Ngobrol-ngobrol kita, habis itu aku ngomong, udah dimakannya makananku kan, udah diminumnya teh botolku, keselak dia kan, akhirnya enak ngomong, besok gak diganggu lagi tetangga. Tapi kalau aku panggil langsung ngomong, bisa judulnya beda lagi kan. Tapi karena kita aja ngomong, jadilah. Saya di lingkungan juga begitu, jadi RT itu kan dapat uang, uang saku, aku pun lupa berapa itu sekaligus dikasih, dan memang gak pernah saya pakai, beli ini, ada warga perlu ini, kita pot lingkungan kita bikin kan. Jadi ada apa-apa? RT 15. Jadi saya dikenal dalam pengertian. Kita memang maunya pakai lingkungan saya kan ada banyak lingkungan yang agak susah lah kan. Jadi kayak banjir dulu langsung RT saya nyumbang ke RT yang ada di RW kita. Padahal sebetulnya dananya nggak ada. Aku teleponin kawan-kawan kan atas nama RT 15 kita kasih. Wah Pak RT. Jadi tenang aja. Nggak pusing ya, sekarang ini memang kondisi saya aja agak lemah jadi jarang nongkrong.
Ya, jadi kalau saya pengalaman sendiri lihat, selama kita dekat dengan lingkungan itu, oke-oke aja semua. Tapi kalau kita jauh, pusing lah itu. Saya pun berasa belakangan ini agak kurang. Ya, kalau dulu Lebaran masih suka nongkrong. Kadang-kadang badan udah kelayangan, ada pulang mau ke rumahnya dulu gitu ya. Menurun ininya. Tapi sebetulnya harus intensitasnya ditinggikan. Ya. Nah, jadi saya pikir ini yang perlu kita kembangkan terhadap lingkungan. Oke, terakhir dari siapa? Oke. Jangan tambah. Tadi Bapak bicara tentang hak dan kewajiban pendeta. Pertanyaannya sebenarnya di dalam suatu organisasi gereja itu apa hak daripada pendeta atau gembala? Yang kedua, kita sebagai gereja, kita harus menjadi yang lebih baik atau menjadi orang benar atau yang sempurna. Dan yang terakhir, ketika saya berbicara sama hamba Tuhan, ada yang bilang banyak gereja yang sekarang itu sebenarnya bukan gereja. Tolong penjelasannya gereja apa yang dimaksud dengan gereja itu? Oke, pertama kita harus lebih baik, lebih benar sampai kapan? Sampai sempurna. Yang kedua, memang kita banyak kali nggak gereja karena jadi pusat bisnis tadi. Bukan gereja dan bukan pendeta kalau pendeta tidak menggembalakan jemaat. Bukan pendeta dan bukan gereja kalau tidak ada penggembalaan terhadap umat. Ajaran dan seterusnya. Itu tugas gereja adalah pengajaran. Arturia, penggembalaan, pengajaran dasar. Diakonia, bagaimana pelatihan dan pemperhatian kepada lingkungan. Koinonia, ibadah kepada Tuhan dalam persekutuan yang utuh dan bertanggung jawab. Pendeta yang mengajar. Pendeta nggak bisa ngajar, pinggir. Lalu mau dari mana orang belajar kalau dari pendetanya? Apa yang jadi kewajiban? Sebagai pengajar, sebagai orang yang memimpin, dia harus jadi panutan. Itu wajib hukumnya. Ya, wajib itu hukumnya. Maka saya akan berkelahi dengan diri saya. Saya nggak akan tuntut kalian apa yang saya nggak kerjakan. Anggap gitu ya. Wajib hukumnya. Saya harus memenuhi itu. Bodoh amat kalian mau ikutin apa enggak. Tapi saya punya tanggung jawab kepada wajib. Apa yang jadi hak saya? Saya punya hak. Saya pemimpin, dengarin saya bicara. Saya punya hak atas khotbah yang saya sampaikan, saya hidup. Ya, itu yang disebut Paulus menerima upah. Oke, tapi saya juga punya kehormatan seperti juga Paulus. Bagiku upah adalah upah ketika aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya paling suka pergi ke Kalimantan, mau pergi ke Papua, uang keluar kagak ada uang masuk. Thanks God. Isn't it? Indah gitu ya. Ada waktu, ada kesempatan. Saya ngurus Mika, saya ngurus Mama. Saya nggak makan gaji di sana. Uang keluar, urus Mama, waktu, tenaga semua. Tapi thanks God, itu mutiara. Tapi sorry ya, saya punya hak untuk bulanan saya, kesejahteraan saya. Hanya saya tahu gereja kita masih kecil, saya pendiri, dan saya nggak ambil. Nah, cukup yang kalian kasih kepada saya. Walaupun kalau saya bilang kalian kasih lucu juga, saya juga yang nyari sih. Angkat maksud dari luar juga orang bisa bantu kita. Tapi saya harus sadar gereja adalah gereja. Not me. Kalau Tuhan gerakkan orang lain semua ke gereja kita, itu Tuhan bukan Big Man Sirai. Jadi saya tidak merasa saya mempunyai memiliki gereja. Maka hak kita adalah apa untuk hidup kesejahteraan kita. Kewajiban kita adalah menjadi model seperti yang Tuhan tuntut dari tiap pemimpin. Jelas ya? Nah itu harus dilihat. Dan gereja adalah gereja, harus ada pengajaran, harus ada penggembalaan ya. Bagaimana dibina dan dibentuk anak-anak itu. Makanya ada pranikah, ada kelas kata kasasi, semua kita jalani. Kita lakoni semuanya ya. Bagaimana menggarap itu. Ya, terakhir. Pemasukan apa? Oh. Apanya? Seluruh uang yang dipersembahkan masuk ke dalam kantong gereja, digunakan untuk beberapa aspek. Pertama, kantong kita langsung dibagi. Kantong pertama item operasional gereja, gaji pendeta, sewa gedung, sewa kantor, operasional lain-lain. Oke? Kantong kedua merah ya. Tergantung minggu ini untuk apa ini kan misalnya ya. Misalnya misi PAMA, misi Mika kita kasih ke PAMA. PAMA itu untuk siaran radio, siaran televisi. Kalau Mika untuk sekolah. Kalau GPPB itu untuk anak-anak yang ngajar Sabtu itu kan. Jadi uangnya dipakai ke situ. Ya. Nah, jadi uang itu harus bertanggungjawabkan. Pak itu benar apa enggak keluarnya? Cek ke tulis. Maka kita lagi mau uber-uberan untuk rekonstruksi perempuan. Tahun ini kelihatannya belum bisa, paling bisa bikin neraca dulu kasar. Tahun depan saya harap sudah bisa standar audit internal lalu
Next year lagi audit eksternal. Nanti saya lagi bikin satu mode dari Mika. Mika nanti turun. Mestinya sih gereja terbalik ya. Cuma Mika memang lebih lama dari gereja umum. Nah, jadi nanti rekonstruksi keuangan ya detail harus kelihatan. Harus kelihatan. Nggak boleh enggak. Jadi, satu penting. Perpuluhan. Oke? Tidak masuk ke kantong pendeta. Enggak ya? Perpuluhan masuk ke mana? Ya ke kas gereja semua. Terus pendeta-pendeta yang di sini, pendeta Bigman Sirait, pendeta Yusuf, kita juga ngasih perpuluhan. Ngapain kita ngajarin kalian kita nggak ngasih? Penjahat kita ini kan. Jadi nggak ada uang perpuluhan masuk ke kita. Ada gereja perpuluhannya masuk ke kantong pendeta. Enak itu, tinggal ngitung berapa gaji kepalanya semua ini kan. Gaji Jumat ini hitung-hitung 2 miliar, dapat 10%, asik. Kuatnya gede lah, kantongnya bagus ya. Nah jadi kita lakoni itu tidak. Kita belajar disiplin di sini. Nah, bahkan kalau di Wisma Bersama itu ada PAMA, ada Mika, ada gereja. Kita sewa gedung, bayar listrik tiap bulan kan, bagi 3 tuh. PAMA bayar, Mika bayar, gereja bayar gitu ya. Ini selalu dibagi listrik, telepon. Padahal sih satu kan, tapi lembaganya beda-beda. Saya ngatur lagi, namanya Wisma Bersama, sama-sama nanggung, sama jadi. Itu pun diterapkan. Saya nggak bebani semua misalnya ke gereja, enggak. Lembaga-lembaga ini pun harus belajar. Jelas ya? Nah memang pemakaian keuangan harus. Ya, jadi kita sudah leading dengan Mika, PAMA baru mau starting bikin kota baru lagi, mau NPWP baru mau start, supaya ke depan nanti seluruh urusan-urusan pajak juga kita rapiin. Kita mau bayar pajak, kita mau impor. Gairah saya sebagai Kristen, gereja harus jadi apa? Model transparan. Ya, good. Ya, terakhir. Ya, Masih ada waktu Pak ya? Ya, terakhir lah ya, Saul. Nanti kita diskusi di luar lah Saul ya. Ya. Oke Pak, ini sedikit keluar dari konteks gereja yang kudus dan am. Tadi Bapak menyebutkan ada Bapak menyeleksi pendeta yang mengatakan Tuhan mengganti Allah menjadi Tuhan. Saya ingin bertanya Pak, ini di mana kesalahan jika seseorang menyebut Tuhan daripada Allah? Terlepas dari apakah beliau ini aliran Yahweh satu Tuhan, ya, terlepas dari itu Pak, terlepas dari ini. Jadi kita umum saja gitu. Di mana kesalahannya jika kita sebut Tuhan selain Allah? Terima kasih. Kalau menyebut Tuhan atau Allah tidak ada yang salah. Tapi kita tahu apa latar belakangnya. Jangan tunggu waktu meleduk dulu baru bikin masalah. Sebelum bikin masalah, cut duluan. Anggap maksudnya ya. Karena akan cepat atau lambat pasti akan keluar statement. Kenapa ya? Cuma juga akan tanya loh. Misalnya tadi gini, kenapa bacanya gini? Nah, isu yang sudah melebar tidak perlu kita beresiko. Ya, makanya gereja itu namanya antisipasi. Orang tidak percaya Yesus Tuhan. Banyak nih. Dia khotbah dia nggak ngomong itu. Hati-hati. Tinggal tunggu melesetnya aja kamu. Lama-lama kalau kamu udah oke, jemaat nggak tahu apa-apa, kebelok. Nah, saya yang sebagai lebih ngerti, nggak mau saya sebelum jadi masalah serius. Nanti udah numpuk-numpuk, capek lagi kita ngurai atu-atu. Karena gereja selalu begitu loh. Sudah jadi masalah, waduh. Salah sendiri, kenapa lo kasih? Tapi kan saya nggak tahu Pak. Bodoh kamu, masa undang orang nggak tahu siapa dia? Anggap ya. Karena kalau orang sudah meributkan begitu, tinggal tunggu waktu. Ya gongnya tinggal geleduknya aja nanti. Nah, yang ketiga, kalau sudah kejadian yang salah siapa? Pendeta. Bapak gimana sih kok yang gitu diundang? Kemarin mestinya tahu dong. Salah. Nah itu kewajiban tadi, menjaga mana ajaran yang sehat dan yang tidak sehat. Tapi dia mau gitu, urusan dia. Kita nggak larang-larang dia ya. Anggap ya. Tapi sorry, ini wilayah kita nih. Rumah ini harus diurus dengan tata krama yang rapi. Sama seperti anak-anak mau datang ke rumah kita, teman anak itu. Anak ini kita tahu narkobaan, tapi dia nggak narkobaan hari itu. Boleh nggak dia nginep di rumah kita? Ada kita tahu yang anak ini nggak beres. Hari ini nggak beres ya. Tinggal tunggu besok-besok. Wah, kalau saya sih anak saya larang. Sorry ya, nak. Papa tahu anak jangan. Enggak maksudnya ya. Saya nggak mau kasih masuk lalu anak itu merasa oke, habis itu malah makan di rumah saya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, maybe. Kecuali saya panggil dia, saya nasihati. Nah, ini sini boleh. Tapi om tahu kamu narkoba begini. Mau dia dengar omongan saya suruh dia datang tiap hari.
supaya diomongin, syukur-syukur dia bisa menang. Nah ini namanya bagaimana etika di dalam rumah kita itu kita jaga, sehingga itu yang disebut segala sesuatu harus mempunyai aturan dan dasar prinsip yang penting. Hukum tanpa kasih memang legalistik, tapi kasih tanpa hukum itu akan dijaga. Ya, jadi argumen yang harus ditaruh adalah siapa ini? Kita cari. Jadi saya mesti ngedetect dulu tuh. Oh, dia masuk di sini. Nah, ini tinggal tunggu. Ya kalau pas saya pas dengar begitu ada yang nangkap ya. Kalau enggak, saya pas di luar misalnya, toto itu lolos saja. Jadi masalah. Belum dimaki-maki orang nanti kan. Pendeta Bigman payah segala macam. Nah, melihat begini nih, memang jadi tidak sederhana. Karena pasti percayalah, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi yang tidak setuju pun kita ngerti pasti kenapa, kita tinggal lihat argumen. Karena makin banyak yang kita pahami, makin tinggi kita ngelihat. Kan kelihatan semua ya. Main sini kan jadi beda kan. Anak buah di kantor maka ribut mulu kalau kita bikin keputusan. Apa begitu? Lu lihatnya cuma yang ini sih, nggak ngeliat semuanya gitu ya. Bos kan ngeliat semuanya tuh. Ini bagian-bagian jadi repot, bukannya sekedar cerewet kan gitu ya. Nah itulah bergereja. Maka sebetulnya bukan hanya saya, termasuk majelis harus peka memberikan masukan. Pak, tahu nggak orang ini? Coba tahu saya nggak kenal. Tahu ada case misalnya. Contoh sederhana. Kalau ada pendeta, lalu dia kawin cerai, rumah tangganya nggak beres misalnya lah ya. Saya nggak tahu, lalu saya undang kalian tahu, kalian tegur saya, Pak, sorry Pak. Satu waktu kalau pas jemaat nanya, boleh nggak begini, boleh nggak cerai lagi hidup, dia bilang boleh, mati kan? Khotbah kok Pak Bigman bolehin, karena kita udah pernah kena kasus juga. Semua orang ke gereja ini kayaknya mesti suci, tahu-tahu udah kasus kita dimarahin. Lah, namanya kita ngundang, kita nggak ngerti. Reformata pernah kena skandal, itu pun sebetulnya case-nya belakangan. Kita masukkan tokoh Kristen yang gini-gini. Itu kan ditangkap KPK. Saya dimarahin orang. Kok reformata begini? Saya bilang sorry. Kecuali kalau tadi sudah diincar KPK, kita tahu kita masukin salah ya. Kita gak ngerti. 3 bulan sesudah masuk di reformata, tokoh Kristen profil, tahu ditangkap KPK. Emang dia nyumbang gereja, dia pelayan. Itu yang diliput sama wartawan. Maka wartawan saya bilang, please kudu hati-hati. Itulah tidak mudahnya memainkan peran menjadi pemberita atau pembuat keputusan. Ribet. Gitu ya. Oke, good.